ada yang bisa menguasai Muara Baru kecuali Perum Perindo. Mafia-mafia ini menguasai tanah milik negara. Jadi yang menguasai cuma segelintir orang gitu. Itu semua kan fitnah, tidak benar. Kenaikan harga sewa lahan pelabuhan perikanan Muara Baru di Jakarta Utara membuat puluhan ribu orang terancam kehilangan pekerjaan. Sebabnya para cukong pemilik perusahaan perikanan yang menyewa lahan di pelabuhan ini melakukan mogok operasi. Usut punya usut, kenaikan ini dilakukan Perum Perindo selaku pengelola pelabuhan setelah sadar kalau lahan yang dikelolanya dikuasai segelintir pengusaha perikanan. Bahkan Menteri Susi Pujiastuti menuding ada mafia di pelabuhan perikanan terbesar se-Indonesia ini. Apa yang sebenarnya terjadi selama ini di pelabuhan ini? Siapa juga mafia yang disebut-sebut oleh Menteri Susi? Berikut penelusuran tim Realitas. Beginilah suasana mogok kerja di Pelabuhan Muara Baru, Jakarta Utara hari Senin 10 Oktober 2015 atau hari pertama dari rencana mogok selama 1 bulan. Di area Pelabuhan Perikanan Samudra Nizam Rahman ini hampir tidak ada kerumusan massa, kecuali hanya beberapa buruh yang duduk-duduk di dekat gudang pabrik pengolahan ikan dan sebagian nelayan di tempat pelelangan ikan. Pokoknya semuanya Muara Baru nggak ada kegiatan. Karena kenapa? Karena ini bayar pajak ini terlalu besar. Jadi Cina-Cinanya itu nggak terima. Kapal-kapal pun juga ini soal bayar buki itu terlalu besar. Kalau kerjaan kita, kalau kapal macet, kita macet. Nggak ada kegiatan. Semua yang supir juga macet. Nggak ada. Pernah ada komunikasi sama perusahaannya nggak Pak? Harus Ya. dirumahkan gini? Nggak ada. Cuma kita kan bijaksana sama bosnya. Kalau kapal nggak jalan, sama semuanya nggak ada jalan. Karena pajaknya terlalu tinggi. Cina kan nggak terima. Ya. Mogok operasional yang dilakukan para perusahaan pengolahan ikan ini otomatis menghentikan roda ekonomi di Pelabuhan Muara Baru. Jika ditotal, ada lebih dari 50.000 orang yang bergantung di Muara Baru. Dan dampaknya tak bisa dihindari jika pasokan ikan mulai turun, maka putaran uang pun melambat. Ya kalau dari kemarin tuh udah susah banget nyari ikan itu di PT-PT itu udah tutup semua gitu. Kalau kayak ginian kan apalagi. Kalau hari-hari kedua ini minus kedua semua tutup semua PT ikan. Nggak ada yang jual. Kalau kemarin kan ada sisa-sisa ikan untuk besok. Kalau kayak ginian kan udah tutup semua. Piper-piper pada kosong semua gitu. Apalagi dengar-dengar untuk seperti ini 1 bulan gimana selanjutnya gitu. Ya dampaknya ya gimana caranya untuk seperti begitu. Ya bisa-bisa jalan-jalan begini aja gitu. Luntang lantung untuk nyariin ikan-ikan seperti begini. Kalau biasanya kan sehari itu saya itu mencapai 10 ton lebih. Kalau kayak ginian kan belum 1 kilo pun belum dapat. Ya, dari data yang dikeluarkan Perum Perindo, tarif sewa lahan di Pelabuhan Nizam zaman pertama kali ditetapkan pada tahun 1989 dengan harga Rp856 per meter persegi. Kenaikan pertama terjadi 3 tahun lalu. Dari harga awal Rp856 per meter persegi di tahun 1989 menjadi Rp41.318 per meter persegi di tahun 2013 atau naik Rp40.462 per meter persegi setelah 27 tahun kemudian. Berikutnya, kenaikan kedua ditetapkan mulai bulan Agustus tahun 2016 sebesar Rp61.500 per meter persegi, alias naik sebesar Rp20.182 per meter persegi. Kenaikan harga sewa lahan kali ini diklaim Perum Perindo sebagai BUMN pengelola Pelabuhan Nizam Zaman di Muara Baru sudah sesuai aturan Menteri Keuangan nomor 78 tahun 2014 tentang sewa lahan negara
yang dinaikkan secara bertahap. Boleh jadi aksi mogok ini adalah protes dari pihak yang bisnisnya terusik, alias ada perusahaan yang hidup dari sewa menyewa lahan. Sebenarnya totalnya 110 hektar ya, itu mungkin angkanya ada koma-komanya saya tidak hafal rinci, tapi kira-kira 110 hektar itu yang kira-kira hampir 40 hektar itu merupakan kolam labuh, tempat kapal-kapal berlabuh, jadi itu air istilahnya. Nah yang daratan itu 70 hektar, dari 70 hektar itu yang tercatat sebagai yang untuk kawasan industri dengan status tanahnya itu HPL itu sekitar 26,8 hektar. Nah, ada sekitar 9 perusahaan ataupun atas nama pengusaha atau perusahaan yang mereka itu menyewa, kalau di total itu jumlahnya sekitar 15 hektar. Sehingga itu mungkin yang disebut oleh Bu Menteri, jadi yang menguasai cuma segelintir orang gitu. Pengalihan lahan itu kan semua melalui Perum Perindo, ya kan? Kalau diberitakan juga bahwa, contohnya saya dikatakan saya punya lahan di 5 kafling, ya kan, dengan luas 20.000 meter lebih, ya kan. Itu semua kan fitnah, tidak benar. Kalau saya kan seorang profesional aja kan, apa salahnya misalnya ada satu perusahaan meng-hire saya sebagai advisor, ya kan. Ya memang mungkin saya ada perusahaan satu lagi, terus saya diminta sebagai advisor di perusahaan lain. Apakah salah, ya kan? Kalau misalnya kita mengembangkan usaha, sepanjang kita tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika tarif sewa lahan dibandingkan antar pelabuhan dan kawasan bisnis di pantai, maka tarif sewa lahan di Pelabuhan Perikanan Nizam Zaman di Muara Baru lebih murah dari kawasan Berikat Nusantara di Marunda yang menyewakan lahan sebesar Rp380.795 per meter persegi. Juga lebih terjangkau dari sewa lahan di Pelabuhan Tanjung Priok yang per meter perseginya dipatok harga Rp376.868. Dan lebih mahal dari Pelabuhan Pendaratan Ikan di Muara Angke yang sewa lahannya sebesar Rp112.511 per meter persegi. Namun, pemerintah punya aturan dalam menentukan tipe dan jenis pelabuhan. Kementerian Kelautan dan Perikanan membaginya dalam kelas. Pelabuhan Nizam Zaman di Muara Baru adalah pelabuhan kelas 1 dengan jenis pelabuhan perikanan samudra. Sedangkan pelabuhan Muara Angke adalah pelabuhan kelas 4 dengan jenis pelabuhan pendaratan ikan. Nah, sewa lahan di Muara Baru aromanya makin tak sedap setelah Menteri Susi Pujiastuti mengeluarkan statement kerasnya. Muara Baru siapa? Sebutkan namanya. P3MB. Apa? P3MB. P3MB, nanti saya press conference. Yang jelas saya kemarin sudah sama Detik, sama Tempo, kan sudah ada datanya. Tinggal dipakai data itu sama saja. Jadi tidak beda. Akan merevisinya ya Bu ya? Kenapa? Tidak akan merevisinya. Revisi apanya? Keberatan masyarakat perikanan. Untuk apa? Untuk apa? Supaya harganya kembali ke 800 perak per meter gitu. Ya tidak bisa. Disinilah media harus bisa melihat bagaimana orang-orang ini, mafia-mafia ini menguasai tanah milik negara, diperdagangkan ke pihak ketiga, terus disuruh kita mau bangun, mereka berbagai cara. Di situ ada karaoke, ada itu inisialnya JT bikin karaoke di situ, ikut menjadi motor provokator di situ. Maksud pelabuhan pakai untuk karaoke tidak bisa. Dan tudingan mafia lahan dan mogoknya pelaku usaha di Pelabuhan Muara Baru ini dianggap serius anggota DPR Komisi 4. Wajar jika mereka mendatangi Muara Baru di hari kedua mogok kerja atau hari Selasa 11 Oktober 2016. Setelah menguasai, ngontrak murah ke Perindo, tetapi dikontrakkan ulang ke pihak ketiga yang seharga 500 ribuan per meter. Ya kalau benar itu bandit emang. Semua sewa tanah di Muara Baru? Enggak, ntar burung tanah dulu. Nah itu benar atau enggak? Bahkan sampai hal yang kecil ya sebenarnya yang nggak penting,
sini ada karaoke katanya. Nah, saya pengen diajak ke karaoke-nya yang di sini. Mana dibangun karaoke? Bukan karaoke. Bukan di warung-warung di sini hari Sabtu perkenalan karaoke sekali. Bukan di warung itu. Bukan usaha kan. Pokoknya usaha karaoke, saya pengen lihat. Tidak ada. Bener nggak ada usaha karaoke? Ada panti pijat. Jangan ada panti pijatnya di dalam. Kalau karaoke di ruang sini. Ya berarti di sini yang paling besar satu pengusaha menguasai berapa hektar lahan? Ada yang 2 hektar, Pak. 2 hektar. Paling besar itu 2 hektar. 2 hektar. Dari 110 hektar. 110 hektar. Ya, kalau dia punya saudara dikatakan itu jadi satu nama, kan kita lihat akte notarisnya aja. Ya, itu bohong lah, Pak. Kalau mafia saya jamin 100% nggak ada. Memang betul sewa menyewa lahan tidak jadi soal ketika kedua belah pihak sepakat. Namun, dalam ketentuan sewa menyewa lahan negara ada beberapa ketentuan yang wajib dipatuhi. Ya inilah hikmah dari masalah ini. Kami jadi tahu ternyata memang ada perusahaan yang sebenarnya tidak tercatat di daftar kami sebagai penyewa, tapi memang dia ada di sini. Kami tahunya dari mana? Tahu-tahu ada perusahaan mengajukan izin surat keterangan domisili atas perusahaan dengan nama yang tidak terdaftar di daftar kami. Dan tentu saja itu kami tolak, kami tidak memberikan izin, tidak memberikan surat keterangan karena itu kan namanya ilegal seperti itu. Ya, gara-gara isu sewa lahan dimainkan para mafia di Pelabuhan Muara Baru, Perum Perindo selaku pengelola juga didatangi anggota DPR Komisi 4. Bahwa di sini emang ada mafia. Itu satu. Yang kedua adalah masalah kebijakan yang sekarang menjadi masalah di sini. Nah, bahwa di sini dikuasai oleh segelintir bahkan oleh 5 pengusaha. Kami sekarang tidak memperbolehkan. Enggak, yang dulu memperbolehkan. Boleh, kita boleh. Kan harus ada izin dari Perum dulu, Pak. Menghadirkan itu harus izin dari Perum. Tak terima dituding menjalankan praktek makelar lahan. Puluhan pengusaha menutup pabriknya. Di depan anggota DPR mereka menuntut ada dialog antara swasta dan pemerintah sebab Pelabuhan Muara Baru juga lahan hidup mati mereka. Lantas bagaimana pertemuan dialog antara pemerintah, pengusaha, dan DPR? Realitas segera kembali.